Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari Romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip. Semua merasa sepenuh hati ada di sana. Dari mata yang selalu berkedip-kedip, terlalu senang, terlanjur sayang, harus aku katakan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandengan tangan, hati pelukan. Kita bikin romantis, bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, makin romantis, ikut menari-nari, sambil merayu, lupakan ada waktu. Kita bikin romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang laki-laki gak ada suaranya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada seluruh keluarga besar dari SMP Negeri 2 Karangpucung, yang tentunya yang terhormat kepada Bapak ataupun Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Karangpucung tentunya, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru pendamping khususnya di BIS 2 ini, dan tentunya kepada teman-teman semuanya ya yang antusias ikut dalam kegiatan arting kelas kali ini, khususnya di BIS 2 semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, dan di sini ya mohon izin perkenalkan, nama saya Mas Imdad Taufik. Imdad Taufik atau bisa dipanggil Kak Iim saja. Ya, biar gampang, biar bisa diingat-ingat juga. Dan di sini saya bertugas dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang. Ya, yang dimana untuk alamat dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang ini beralamatkan di Jalan Raya Pahonjeang, kilometer 4 Majenang, tepatnya sebelah selatan dari Balai Desa Pahonjeang Majenang.
Ya, dan di sini dari Biro Perjalanan Wisata Salvatir Majenang itu menyediakan beberapa fasilitas ya untuk teman-teman semuanya, antara lain ada air mineral dan juga ada pula snack, ada juga snack. Di sini sudah makan siang semua? Ada yang belum? Ya, nanti akan kakak bagikan snack untuk sekedar mengenyang perut supaya kalian itu tidak masuk angin. Ya, dan juga untuk fasilitas dari kami Biro Perjalanan Wisata Salvatir Majenang itu juga ada kotak P3K-nya. Jadi silakan untuk teman-teman semuanya, nanti apabila di perjalanan itu kalian pusing, mual, itu nanti jangan sungkan minta tolong, minta obat ataupun minta dianterin ke bebeknya. Enggak, bercanda. Ya, minta obatnya ya, nanti bisa saya kasih. Dan saya berpesan buat kalian, selama kegiatan kali ini yang pusing mau minta tolong jangan malu-malu. Oke? Oke, dan untuk sekarang kita akan berjalan, silakan untuk bisa melambaikan tangannya kepada mamah dan juga ayahnya. Nah, akan kita tinggalkan sementara menuju ke Jakarta. Ya, oke untuk teman-teman semuanya di sini dari kami Biro Perjalanan Wisata Salvatir Majenang itu juga bekerja sama dengan salah satu video syuting asal Majenang juga ya, untuk kru yang bertugas sekarang adalah Kak Ewon. Kak Ewon ini sekarang bertugas sebagai kameramen. Beliau akan merekam dokumentasi selama kegiatan perjalanan outing kelas kali ini bersama SMP Negeri 2 Karangpucung. Ya, tentunya beliau ini asalnya dari Mitra 89 foto dan juga video syuting. Ya, dan juga dari kami Biro Perjalanan Wisata Salvatir Majenang itu juga bekerja sama dengan PO Bus Satria Muda. Jadi yang kita naikin ini adalah Bus Satria Muda. Ya, yang dimana untuk kru yang bertugas hari ini di posisi driver di depan itu ada Pak Tanto. Ya, untuk posisi driver, untuk kru yang bertugas, untuk yang sekarang posisi driver ada Pak Tanto. Ya, jadi beliau ini adalah pawangnya Basuri di bis 2 ini. Ya, jadi nanti yang mau Basuri minta sama Pak Tanto seperti ini. Pak Tanto Basuri, itu kita coba ya. 1. Semakin cepat semakin baik. Dan beliau Pak Tanto ini juga tidak sendiri, beliau ditemani oleh seorang asisten driver. Ya, beliau namanya Pak Birin, posisinya sebagai co-driver atau kondektur. Beliau duduknya di depan di sebelah kiri. Dan di sini dari PO Bus Satria Muda juga memberikan beberapa fasilitas yang cukup lengkap, antara lain bis ini dilengkapi dengan air conditioner ya teman-teman semuanya. Jadi bis ini itu AC, menggunakan AC. Ya, dan juga untuk bis ini juga dilengkapi dengan reclining seat atau tempat duduk yang bisa diatur dengan cara teman-teman semuanya bisa menengok kanan kiri, itu ada sebuah tombol dan juga ada tuas untuk mengatur reclining seatnya. Dengan cara silakan untuk bisa ditekan dan juga ditarik, ditahan dan dibarengkannya, didorongkan tempat duduk teman-teman semuanya ke belakang. Namun mohon maaf untuk teman-teman semuanya, jangan didorongkan terlalu ke belakang karena dapat mengganggu kenyamanan teman kita yang ada di belakang kita. Ya, untuk bis ini selanjutnya untuk fasilitasnya itu juga bisa buat nge-charger HP atau bisa buat nge-charge HP. Teman-teman semuanya bisa ditengok di atas kalian itu ada lubang USB charger. Ini fungsinya untuk mencarger atau mengecas HP kalian. Silakan untuk teman-teman semuanya, apabila untuk USB charger ini tidak berfungsi, silakan kalian itu pindah ke dalam bagasi atas, itu ada stop kontak untuk mencarger HP kalian. Dan juga untuk teman-teman semuanya di sini ada yang bawa power bank. Ada yang bawa headset Bluetooth, kamera. Nah, ini perhatian buat teman-teman yang bawa power bank di sini, Mas Mbak semuanya.
dimohon kerjasamanya jangan mencarger power bank. Ya, jangan mencarger power bank. Kenapa Mas? Ya, karena untuk kelistrikan bis kita dengan kelistrikan yang ada di rumah itu berbeda Mas Mbak. Apabila kalian itu mencarger di bis ini, itu untuk listriknya bukannya masuk ke dalam power bank kalian, itu malah balik lagi ke kelistrikan yang ada di bis kita. Dan untuk efek sampingnya itu akan menimbulkan konsleting listrik. Jadi mohon kerjasamanya yang bawa power banknya nanti kalau listriknya habis di-charger di rest area, di hotel atau di tempat yang akan kita singgahi nanti. Ya, dan juga untuk bis ini juga dilengkapi dengan audio video Mas Mbak semua. Di sini ada yang suka berkaraoke, ada yang suka bernyanyi. Oke, siap. Nih Mas Mbak, saya berpesan buat kalian dalam kegiatan cutting class kali ini kita bikin happy, kita bikin senang. Jangan ada galau di sini, jangan ada sedih di sini, jangan ada pusing di sini. Karena kegiatan kita kali ini kita akan buat se-happy mungkin. Setuju? Setuju? Oke, untuk rute perjalanan kita kali ini kita akan langsung menuju ke Jakarta. Namun sebelum itu kita akan bersinggah sejenak di rumah makan Simpang Raya, tepatnya di daerah Cipancing di Kabupaten Bandung. Di sana kita akan menikmati santap sore teman-teman semuanya. Kita akan menikmati makan malam terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Jakarta. Dan juga setelah kita keluar dari rumah makan Simpang Raya, kita akan langsung menuju ke Jakarta untuk melakukan check-in. Jadi kita menginapnya itu di hotel ya. Ya, kita nginapnya di hotel. Untuk nama hotelnya itu Hotel Arcadia B Horizon. Ya, Hotel Arcadia B Horizon. Tepatnya di daerah Mangga 2, Jakarta Utara. Jadi besok kita check-in menginapnya di Hotel Horizon. Hotel yang setara dengan bintang 4. Dan juga untuk kegiatan di hari pertama kita akan langsung menuju ke Ragunan Zoo atau kebun binatang Ragunan. Setelah dari Ragunan kita akan langsung menuju ke Monumen Plaza Sila Sakti atau Lubang Buaya. Setelah dari Lubang Buaya kita akan langsung menuju ke Monas. Dan setelah dari Monas kita akan menghabiskan waktu sorenya yaitu di Kota Tua. Ya. Dan setelah dari Kota Tua kita akan langsung kembali menuju ke hotel untuk melakukan istirahat. Dan di hari kedua kita akan full day di Ancol. Tepatnya kita akan menuju ke Ocean Dream Samudra dan untuk menuju ke dunia fantasi, wahana outdoor terbesar di Indonesia. Dan setelah itu kita akan langsung melakukan perjalanan pulang. Namun sebelum itu kita juga akan sempatkan beristirahat sejenak di sentra oleh-oleh makanan khas nanti tepatnya di daerah Sadang, Purwakarta. Ya, mungkin itu sedikit informasi tentang rencana perjalanan dan juga kegiatan esok kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak atau belum? Oke, kalau belum kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Silakan untuk adik-adik semuanya bisa menikmati perjalanan di siang hari ini. Tentunya masih bersama kami Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Here again, got me deep in my feelings, where I should be in your bed. You and I go back to like all night, it's like forever. And you that my loneliness, yeah, keeping me together. So wouldn't it make sense if I was yours and you could call me your baby? But we say we're just friends, just for now. Yeah, but friends don't say words that make friends feel like more than just friends, just for now. Now
Cause I'm not supposed to get too close to feel emotions that we're feeling now, now, now. We're slowing down, down, down. Yeah, yeah, yeah. But once you cross the line, there's no denying you, and I can never turn around, round, round. No, we'll never be the same. You and I go back to like all night, it's like forever. And you let my lonely nights, yeah, keeping me together. So wouldn't it make sense if I was yours and you could call me your baby? But we say we're just friends, just for now. Yeah, but friends don't say words that make friends feel like more than just for now. Now I'm over pretending, so let's put the just for now. And if friends don't say words that make friends feel like more than just for now. And if friends pretending, so let's put the Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik. Meski tak semua jawaban benar-benar baik. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Aku manusia yang penuh ambisi, yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa
dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I don't know fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like that. This is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. If only I was wide awake, this morning I can say, hey, when you dive into the blue, I'll be right next to you. I never wanna miss a thing. We fall in love again. You know I'm able on to join, 'cause all that you go through, I'm with you. Cause all that you go Semua kamera dan fokus ke depan. Sekarang fokusnya ke sini semuanya. Oke, gaya bebas semuanya, gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Teriak A sama-sama, teriak A. Sekali lagi A. Oh, sekali lagi pun. Tangannya diangkat semuanya, tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Yang pegang banner nggak usah. Yang pegang banner nggak usah, biar badannya lurus. Semuanya tangan, semuanya lambaikan tangannya, semuanya lambaikan tangannya, Ketika saya, semuanya. oke, semuanya sudah. Ketika saya mengatakan hitungan Kita angkat tangannya semuanya. Bilang. Asaruka. Asaruka. Asaruka.
cantik ayunan lugu. Kau berbeda dari yang pernah ku jumpa. Dirimu membuatku yakin, memilihmu menjadi pasanganku. Tanpa pikir panjang, ku lamar dirimu, menjadikanmu sebagai istriku. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku. Jadilah kau pendamping hidupku. Ma, Neng sangat bersyukur kepada Allah di hari yang sangat indah ini. Mama masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan waktu untuk menyaksikan dan mengantarkan Neng ke pintu gerbang pernikahan. Maafin Neng yang gak bisa membalas jasa-jasa Mama. Izinkan Neng menjalani hidup dengan seorang laki-laki yang telah dijodohkan Allah, yang kelak akan menjadi imam Neng. Restuilah pernikahan ini agar Neng bahagia bersama pasangan. Neng gak bisa ngebalas semua jasa-jasa Mama, walaupun seluruh harta yang Neng punya, sekalipun tetesan darah, Neng gak bisa ngebalas itu semua. Terima kasih Ma, terima kasih Ayah. Semoga kelak surga sebagai balasannya untuk Mama dan Ayah. Neng sayang banget sama Mama. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Agustina bin Aben Barudin dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku. Jadilah kau pendamping hidupku. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku. Jadilah kau pendamping hidupku. Jadilah kau pendamping hidupku.
Beliau meninggalnya bukan sebagai tahanan seumur hidup, tapi sudah dibebaskan karena adanya reformasi. Siapa saja yang dibebaskan? Tahun 1999, 3 tokoh PKI dilepaskan oleh Gus Dur. Ya. Siapa dia? Dr. Subandrio, Kolonel Latif dan Sersan Gus. Ya, itu. Kita kembali lagi ke Desa Lubang Buaya. TNI Angkatan Darat menolak keinginan PKI mendirikan Angkatan Kelima. Alasannya, PKI belum punya senjata, masih menggunakan senjata ala kedaerahan. Ingat, senjata ala kedaerahan bukan bambu runcing. Tapi kita dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Ya, di setiap daerah ada pemberontakan. Mereka menggunakan senjata kedaerahan. Ada rencong, golok, celurit, dan kujang. Itulah daerahnya masing-masing. Kira-kira ada yang tahu kujang dari daerah mana? Ayo, ya. Kujang dari daerah mana? Papua. Kujang itu dari Sukabumi, ya. Sejarahnya kerajaan Kian Santang disitulah, ya. Ya. Kalau rencong baru Aceh, ya. Itu. Kalau parang adalah Patimura. Kamu dari mana? Maluku, bukan Maluku, ya. Di bola, ya. Kita belajar sambil bermain, gitu, ya. Kita lanjutkan. Karena hanya TNI Angkatan Darat yang menolak keinginan PKI, ya, karena PKI sudah banyak melakukan pembunuhan daerah, belum punya senjata, sudah banyak melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka menggolongkan 3 golongan. 1. Basmi setan-setan desa. Siapa setan desa? Para kiai atau ajengan, santri dan tuan tanah. 2. Setan kota. Mereka menyebutnya borjuis atau orang kaya. Makanya zaman dahulu banyak orang kaya yang diculik PKI tanpa diketahui apa salahnya. Dan yang ketiga, kabir-kabir, ya. Kabir bukan kafir. Kalau kabir singkatan kapitalisme birokrasi atau pejabat negara yang tidak sepaham dengan mereka, banyak sekali yang dibunuh, ya. Contohnya di Jawa Tengah banyak sekali lurah dan lainnya diculik PKI, ya. Itu adalah karena dia dipengaruhi PKI tidak mau, akhirnya dia dianggap musuh. Termasuk diantaranya, saya tanya dulu, berapa pahlawan revolusi? Ayo jangan malu-malu, salah nggak apa-apa. 7, semua 7. Salah. Pahlawan revolusi ada 10, 7 dibunuh di Desa Lubang Buaya. Makanya takutnya cuma 7, karena monumen artinya tempat kejadian. Kejadiannya di sini 7. 2 dibunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta, Kolonel Katanso dan Letkol Sugiono. Jabatan beliau adalah Komandan Korem 072 Pamungkas dan kasrennya. Diangkat oleh PKI sebagai Dewan Revolusi Daerah Yogyakarta karena dia menolak dibawa ke tengah sawah di Desa Kentungan, dipukul dengan kunci mortir, dibenamkan di tengah sawah. Ya, diketemukan tinggal tulang dan bajunya. Kenapa begitu lama? Karena dia dibunuh di tempatnya PKI. Setelah PKI-nya ditumpas, baru jenazahnya diangkat. Bajunya kita bawa ke Jakarta, nanti kita lihat relik pakaian bekas darah. Ya. Sedangkan tulang-tulangnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Yogyakarta. Itulah pahlawan revolusi nomor 8 dan nomor 9. Sedangkan nomor 10, satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian, 9 dari TNI Angkatan Darat. Kenapa? Karena hanya TNI Angkatan Darat yang menolak keinginan PKI mendirikan Angkatan Kelima. Makanya Angkatan Darat difitnah. Bunyi fitnahnya, di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Dewan Jenderal itulah rencananya mereka culik. Proses penculikan itulah yang terkenal dengan nama G30 SPKI. Sedangkan pahlawan nomor 10, penjaga rumah tetangga Pak Nasution. Saat Pak Nasution dikepung oleh orang-orang PKI, istri beliau bangun lebih dulu, menutup pintu dengan badannya, memberikan kode kepada Jenderal Abdul Haris Nasution agar melarikan diri. Beliau bangun tidur langsung melompat pagar di belakang rumahnya. Kebetulan belakang rumah beliau adalah rumah dinas Kedutaan Besar Irak. Saat di atas pagar itulah terdengar suara tembakan. Putri beliau namanya Ade Irma Suryani Nasution tertembak 4 kali.
3 kali kena punggung adik Irma Suryani, sekali kena tangan tantonya. Suara tembakan itu mengakibatkan Jenderal Abdul Haris Nasution terpelanting jatuh di rumah dinas Kedutaan Besar Irak. Kaki beliau patah, bukan kena tembak PKI, tapi kena pot bunga di rumah dinas Kedutaan Besar Irak. Suara tembakan itu mengakibatkan 2 orang pemuda menjadi korban PKI. Korban pertama karena wajahnya ganteng, ibunya orang Prancis, bapaknya orang Manado, di Indonesia sebagai dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau sekarang SCM. Ya, dia keluar dari kamarnya mendengar suara tembakan, langsung disergap oleh orang-orang PKI. Berhenti, kamu siapa? Dia menyebut saya ADC Nasution. Tapi yang menculik Pak Nasution tidak kenal wajah Pak Nasution dan tidak tahu arti ADC. Setelah dia diikat kepalanya dan tangannya dibawa ke mobil, yang jaga mobil tanya, siapa yang kamu bawa? Tadi dia menyebut saya Nasution, ya, seperti kita. Kalau kita ditanya nggak tahu dilewati, ya. ADC-nya dilewati berarti saya Nasution. Dia disiksa sampai dibunuh sebagai Pak Nasution. Tapi saat mau dimasukkan ke dalam sumur ada laporan Pak Nasution lolos. Jadi tahunya setelah dibunuh. Makanya dia dimasukkan ke dalam sumur terakhir. Ya. Nah, setelah kejadian itu dibangunlah Monumen Pancasila Sakti. Dulu luasnya 5 hektar, ada 13 rumah, sekarang luasnya menjadi 14,6 hektar. 10 rumah dipindahkan. Mereka yang dipindahkan boleh mencari lokasi semaunya. Ya, mereka yang dipindahkan ketemu. Saya orang Lubang Buaya tinggal di Cilangkap. Saya orang Lubang Buaya tinggal di Setu. Saya orang Lubang Buaya tinggal di Cipayung. Padahal Cilangkap, Setu, Cipayung itu nama wilayah. Makanya sekarang Lubang Buaya luas karena orang-orang yang pindah masih mengatakan saya orang Lubang Buaya. Besok kalau ke sini letak Monumen Pancasila Sakti bukan Jalan Raya Lubang Buaya, tapi Jalan Raya Pondok Gede, ya, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung. Kalau kita lihat Jalan Raya Lubang Buaya, walaupun sebelahan, tapi tidak akan dikasih tahu monumen. Kalau monumen di sini, gitu, ya, bedanya. Dulu ada 13 rumah, 10 rumah dipindahkan, tinggal 3 rumah. Akan kita lihat nanti. Diberi nama 3 rumah bersejarah. 1 rumah penahanan dan penyiksaan, 2 rumah pos komando, 3 rumah dapur umum. Rumah siapa dan digunakan apa oleh orang-orang PKI nanti kita lihat dan saya ceritakan di sana. Berikutnya sumur tua dulu milik keluarga Bambang Harjono digunakan oleh orang-orang PKI sebagai tempat untuk menghilangkan jejak. Kita beri sekarang nama sumur maut. Kenapa diberi nama sumur maut? Karena satu-satunya sumur yang berisikan 6 jenderal, 1 perwira pertama hanya ada di Desa Lubang Buaya. Kalau sumur isinya jenazah banyak sekali diketemukan di Jawa Timur. Silakan baca buku yang berjudul Sumur-Sumur Pembantaian terbitan Jawa Pos. Itu adalah hasil investigasi wartawan Jawa Pos dalam pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemimpinnya Muso dan Amir Sarifudin. Kalau begitu, siapa memimpin G30 PKI? Pemimpin G30 PKI 3 orang, tidak boleh dipotong. Yang merencanakan DNID, yang membagi tugas Sam Kamaruzaman, yang melakukan Letkol Untung Samsuri. Jadi 3 orang ini adalah sekawan, tidak bisa hanya DNID dan Letkol Untung. Kenapa Letkol Untung yang diminta melakukan? Karena Letkol Untung itu orang baru di Jakarta. Ya, dia mantan anak buah Pak Harto saat di Semarang atau saat di Jawa Tengah. Ya, makanya dia di sini sebagai pelindung presiden. Kalau dulu namanya Cakrawirawa, kalau sekarang Pas Pampres. Karena dianggap melindungi presiden, makanya biar orang itu tidak curiga. Makanya dialah yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan. Setelah itu dibangunlah lapangan Sabta Marga yang keempatnya, digunakan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan yang keempatnya dibangunlah patung Monumen Pancasila Sakti. Rencana patung itu diambil dari pengangkatan jenazah, tapi keluarga para pahlawan revolusi protes. Saya sebagai keluarga melihat saja ngeri, apalagi orang lain. Ini museum untuk mengingatkan generasi penerus bangsa akan bahaya laten komunis atau untuk menakut-nakutin orang.
kami mempunyai foto di rumah, silakan pilih untuk dijadikan patung. Nah, patung itu adalah hasil kesepakatan keluarga para pahlawan revolusi, koleksi di rumahnya. Ya. Nah, tujuan pembangunan patung monumen Pancasila Sakti ada 3. 1. Sebagai salah satu penghargaan pemerintah terhadap para pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, mengingatkan kepada kita, generasi penerus bangsa, akan bahaya laten komunis. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi atau pembelajaran dan sarana rekreasi. Diharapkan kita datang ke monumen melihat peristiwa-peristiwa kelam masa lalu jangan sampai terulang kembali. Dengan belajar sejarah, diharapkan kita arif dalam berucap, bijak dalam bertindak. Itulah tujuan pembangunan monumen. Berikutnya yang kelima, ada 4 mobil bersejarah. 1 mobil Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat. 2 mobil Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Ketiga, truk PM Artayasa, dan yang keempatnya Panzer Serasen. Saya ceritakan nanti berikutnya. Ya. Monumen Pancasila Sakti selesai dibangun dan dibuka untuk umum 1 Oktober 1972. 1 Oktober 1981 dibangunlah Museum Paseban. Kalau monumen tempat kejadiannya, Museum Paseban menceritakan kejadiannya mulai dari rapat-rapat persiapan pemberontakan, pelatihan, penculikan, pembunuhan, pengangkatan jenazah, dan pemberangkatan ke Taman Makam Pahlawan. Terakhir di sana ada relik pakaian bekas darah. Ada 11 pakaian di sana. Loh, katanya pahlawannya 10. Putri Pak Nasution Ade Irma Suryani tidak diangkat jadi pahlawan karena kita malu dengan dunia. Masa ada pahlawan umur 5 tahun? Ya, makanya dia tidak diangkat jadi pahlawan, tapi dia dikasih penghargaan oleh pemerintah. Namanya Perisai Kusuma Bangsa. Ada yang tahu apa itu perisai? Perisai itu pelindung atau tameng. Maksudnya dengan tertembaknya Ade Irma Suryani, Jenderal Besar A.H. Nasution lolos dari pembunuhan. Makanya diberi nama Perisai Kusuma Bangsa. Ini ya jarang-jarang ada pertanyaan yang relate di sana. Siapa tahu nanti dipakai kuis oleh Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Museum Pengkhianatan PKI menceritakan perilaku atau sepak terjang Partai Komunis Indonesia dari bulan November tahun 45 sampai penumpasannya Januari 1974. Diresmikan tanggal 1 Oktober 1992. Ya, siapa yang menggagas? Yang menggagas adalah Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Setelah itu baru beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana ada 5 foto kompilasi dan 2 miniatur. Inilah ya prolog yang ingin saya sampaikan dan bisa digunakan bahan untuk menyusun laporan. Setelah itu saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Monggo silakan Bu. Ya, ini dipancing oleh Ibu. Nanti yang sesuatu ini 10 rumah yang dipindahkan, ada 13 ya. 10 rumah yang dipindahkan, terus berpikir dipindahkannya itu oleh siapa? Anggaran TNI Angkatan Darat. Jadi yang memindahkan dan yang memberikan tanah saat itu TNI Angkatan Darat. Makanya dibebaskan, silakan mencari lokasi sendiri. Gitu. Itu termasuk mereka yang 10 itu termasuk disebutnya mereka adalah anggota PKI itu atau bagaimana? Oh, tidak Bu. Jadi mohon maaf di sini ada miss ya. Jadi memang lubang buaya itu digunakan, tapi tidak satupun orang lubang buaya itu tahu kalau mereka itu kejadian komunis. Hanya satu ya, rumah penahanan dan penyiksaan itu adalah guru. Ya, guru itulah yang terlibat karena dia sebagai anggota. Ya, tapi intinya orang di sini sekolah di situ, tapi tidak tahu. Nah, makanya orang di sini 10 rumah atau 13 rumah itu dikasih sampul C sama Pak Harto. Ya, nah sampul C kan nggak bisa masuk pegawai. Ya, makanya itulah bencinya orang-orang lubang buaya dengan Pak Harto. Dia tidak tahu menahu tentang PKI, tapi beliau alasannya nyambung juga. Masa iya rumahku dipakai kok nggak tahu yang pakai? Nah, jadi serba di sini salah. Tapi setelah diinterogasi satu persatu, memang tidak ada yang tahu menahu tentang kejadian di sini.
kan mereka diusir. Ya, di sini ada pelatih militer, silakan pindah dari rumahnya kami jaga. Saat itulah mereka di rumahnya digunakan. Gitu. Ya, itu salah satunya. Ya, silakan untuk siswa. Ada yang mau tanyakan? Bisa membedakan antara mimpi dan ngelamun? Ya, kayak yang di depan saya ini. Saya nggak bisa bedakan mimpi atau ngelamun. Semua melototin saya, suruh tanya nggak mau. Ditanyain Pak, jangan-jangan nggak mau, itu maksudnya. Ayo, ya, kita kan tadi bilang, kita di sini belajar sambil bermain. Nggak usah malu, belum tentu ketemu saya lagi. Nggak usah takut, saya tidak hantu. Nah, saya kasih pertanyaan satu, jawabannya 3. Yang bisa jawab, sebutkan nama baru jawab. Nanti ada hadiahnya. Ya, kita bermain sambil belajar. Yang kita omongin tentang PKI. Pertanyaan saya, PKI lahir di kota mana? 1. 2. Kapan? Kalau kapan tanggal bulan tahun. Ketiga, apa kepanjangan PKI saat didirikan? Berarti berhubungan dengan soal kedua. Silakan. Angkat tangan, sebutkan nama, jawab. Kalau jawab dulu belum sebutkan nama, kata Ayu Ting Ting alamatnya palsu. Hadiahnya nggak nyampe. Ayo silakan. Salah tidak apa-apa. Yang penting berani menjawab. Itulah belajar kita. Ayo. Pernah lihat anak kecil? Anak kecil yang paling sering jatuh, dialah yang paling cepat bisa. Mulai dari tengkurap, ya, merangkang, berdiri. Itulah makanya dipakai di dalam ilmu pendidikan. Namanya trial and error. Belajar dari kesalahan. Tapi begini. Tiga-tiganya? Enggak, satu, pilih salah satu. Pilih salah satu. Kamu pilih yang mana? 1, 2, atau 3? Tadi yang soal PPKI didirikan itu soal PKI didirikan, kotanya. 2, tanggal bulan tahunnya. 3, kepanjangan PKI. Pilih yang mana? Namanya dulu. Mau pilih yang mana? nama dulu. Namanya Wulan Amalia. Ya, Amalia saya panggil. Ya, silakan. Jawaban? Udah jawabannya ada? Langsung jawabannya ada? Mau kota atau tanggal? Atau kepanjangan? Tanggal, ya. Kapannya? Pada tahun Ya. 1920. Tanggal, bulan, tahun? Tahunnya sudah. Tanggal, bulannya? Sering nonton film G13 PKI? Naik sepeda ontel bawa bendera, naik Vespa bawa bendera, naik truk bawa bendera. Itu ulang tahun PKI. Ada tanggal, bulan, tahunnya. Ayo teruskan. 1 Oktober. Salah. Ya, lanjutkan. Salah dibetulkan. Sudah ada yang benar. Tinggal dilanjutkan. Sering nonton ya? Namanya? Oh, sudah. Ya, jawaban? Nomor 3 apa? Ya. Nanti saya betulkan atau saya salahkan berhubungan dengan jawaban nomor 2. Ya, karena setahu saya saat PKI didirikan belum ada nama Indonesia, belum ada nama partai, ya. Jadi 2 belum masuk. Ayo silakan. Makin cepat makin bagus. Ikan cepat ikan gabus. Waktunya kelamaan nanti. Nggak mingkri kemana-mana. Nggak tahu jawabannya? Kelamaan saya jawab ya. PKI lahir di kota Semarang setelah menghancurkan syarikat Islam yang dipimpin Haji Umar Said Cokro Aminoto, pecah menjadi 2, SI merah dan SI putih. SI putih tokohnya Indonesia lahir adalah Kiai Haji Agus Salim. Ya, SI merah tahun ketiga berubah menjadi PKI tanggal 23 Mei 1920, betul tanggal tahunnya. Kepanjangan PKI, Perserikatan Komunis India, bukan India. India adalah negara jajahan Belanda. Makanya Timur Timur nggak masuk Indonesia karena dia jajahan Portugis atau Portugal. Dan Kalimantan Utara tidak masuk Indonesia karena dia jajahan Inggris. Itu. Ya, kita berdiri. Maaf, waktunya cuma sebentar saya kasih.
Hitungan dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, yang kedua, gaya bebas. Tangan bisa ke atas, tangan kanan diikuti dengan pandangan mata. Untuk kebersamaan, semua sama. Semua sama. Ya, tangan kanan ke atas diikuti dengan pandangan mata. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, gaya bebas sekarang udah. Gaya bebas. Gaya bebas. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Masih adakah semangat di dadamu? Ada. Mana? Iya. Mana? Iya. Pancasila. Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. SMP Negeri 2 Karangpucung.
bagaikan peneduh jiwa. Setumpuk katanya bisa ku uraikan dalam serpihan kertas yang berpena, meyakinkan rasa dan percaya terhadapmu dengan sepenuh hati. Tuhan tak pernah keliru memberikan anugerah cinta pada hambanya, karena sebuah cinta pasti datang ada maknanya dan tujuannya. Setumpuk katanya bisa ku uraikan dalam serpihan kertas yang berpena, meyakinkan rasa dan percaya terhadapmu dengan sepenuh hati. Tuhan tak pernah keliru memberikan anugerah cinta pada hambanya, tak pernah keliru, karena sebuah cinta pasti datang ada maknanya dan tujuannya.
pintunya dibuka. Ketika dibuka kira-kira ada apa? Atau ada siapa? Hah? Ada Soekarno. Masa ada Soekarno? Bukan. Tapi ada suaranya, ya, ada suaranya. Ada suara Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Yang kedua ada Forum Pemuda Pancasila di sisi sebelah sana. Lalu ada tempat penyimpanan duplikat bendera merah putih, dan yang terakhir peta kepulauan Indonesia. Oke, udah siap buat melihat? Yang mau merekam disiapkan handphonenya dulu. Silakan, kakak kasih waktu. Ayo. Merdeka! Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Bekasi Timur nomor 56 Jakarta, betul. Ya, jam berapa dibacakannya? Jam 10. Hari apa? Hari Jumat di bulan Agustus, tepat pada saat itu di bulan Ramadan, ya, bulan puasa. Nah, baik, kita lihat ke depan. Ini ada teks proklamasi, ya. Tapi bukan yang asli. Yang asli itu ada dua. Yang pertama, tulisan tangan siapa? Soekarno, betul. Lalu diketik oleh Bapak Sayyid bin Malik, ya, dan diperbesar 4 kali lebih besar, disimpan di Monas, yang dilindungi dengan kaca anti peluru. Jadi ini kacanya nggak bisa ditembak atau mau dicuri, ya. Nah, di sini ada ukiran kepala barong. Ada yang tahu barong ini kesenian dari mana? Dari Bali, betul. Kenapa dari Bali? Karena ibunya Soekarno masih ada keturunan dari Bali. Tapi kalau keturunannya dari Jakarta bukan barong, apa? Ondel, iya, ya. Nah, itu beratnya 4.000 kilo atau 4 ton, berlapis emas, ya, terumbu berlapis emas. Ada 3 sisi yang mengandung emas. Ada pintu Gapura Proklamasi, ada burung Garuda Pancasila, dan peta kepulauan Indonesia. Itu mengandung emas, ya. Nanti kesempatan kalau mau ke depan boleh, ya, bergantian. Sambil nanti kita keliling biar nggak penasaran, ya, sambil melihat tempat penyimpanan duplikat bendera merah putih. Nanti kita di akhir foto bersama di tangga, ya, untuk kenang-kenangan. Oke? Penasaran ke depan? Mau pegang? Boleh, silakan. Pegang boleh, asal jangan diambil. Ayo, berdiri. Oke, sekarang coba tunjuk ke arah kanan. Mana kanan? Kanan. Nah, ayo. Iya, di atas kepalanya, ya, jangan menghalangi muka temennya. Ayo, di atas kepala temennya, jangan menghalangi. Oke, siap, tahan. 1, 2, 3. Oke, sekarang ganti ke arah kiri. Kaki paling depan ke depan. Kamu. Iya, kayak gitu semua. Kayak gitu semua. Kiri semuanya. Tahan, siap. Ayo, tunjuk kiri, siap, tahan. 1, 2, 3. Sekarang tunjuk
rasaku sik padha ora beda orang liya sing tak karep kowe ana ngancani saiki wis beda kok angel men wedi toto